Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gimana nih puasa hari kedua? Masih lancar atau sudah goyah nih ya? Rizky harap teman-teman dan para saudara-saudaraku serta subscribernya Rizky yang baik hati, kaum muslimin dimanapun kalian berada. Panjang banget ya. Gak bolong-bolong puasanya ya. Dan puasanya lancar sampai nanti pas hari Idul Fitri tiba. Waduh, amin ya. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, ngabuburit kali ini Rizky bakalan berkisah tentang sahabat Nabi juga nih, yang dimana beliau sudah terjamin masuk surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa pada Tuhan ya. Oke, kita nungguin beduk sambil kita dengerin cerita ini ya. Selamat mendengarkan dan selamat ngabuburit bareng Rizky. Buat teman-temannya Rizky di sore ini, sudah ada yang tahu apa belum nih tentang sahabat Nabi yang bernama Thalhah bin Ubaidillah? Yang tahu ngacungkan tangan dong. Thalhah bin Ubaidillah, sahabat syahid dan dijamin masuk surga. Thalhah bin Ubaidillah adalah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ia tergolong bagian dari As-Sabiqul Awwalun, atau golongan yang pertama kali masuk surga. Perjuangannya dalam Islam tidak diragukan lagi. Ia bahkan pernah sekarat dalam perang Uhud demi melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ia memperoleh julukan sebagai orang syahid yang hidup atau orang syahid yang bangkit dari kematiannya. Nama lengkapnya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amru bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Thalhah berasal dari Quraisy serta menerima siksaan kejam dari kabilahnya karena memeluk Islam dan meninggalkan agama nenek moyang mereka. Sejak kecil, Thalhah sudah belajar berniaga. Karena kecerdasan dan kecerdikannya, Thalhah sukses dalam perdagangan yang ia lakukan. Ia bahkan bisa mengalahkan banyak pedagang-pedagang tua di tanah Arab itu. Pengalaman paling penting dalam hidup Thalhah bin Ubaidillah adalah ketika ia bepergian ke Syam, tepatnya di Bursa, atau sekarang masuk wilayah Suriah. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar seorang pendeta berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, siapakah dari kalian yang berasal dari Makkah?" Tanya pedagang itu. "Aku berasal dari Mekah," ujar Thalhah. Lalu pendeta itu melanjutkan, "Sudahkah muncul seorang nabi, penutup para nabi yang bernama Ahmad bin Abdullah dari Makkah? Bulan ini pasti akan muncul seorang nabi. Kelak, ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak pohon kurmanya. Ia akan pindah ke negeri yang subur makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya kau segera menemuinya, anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu sangat membekas di benak Thalhah. Ia pun pulang ke Mekah, mendahului tenggat dari kafilah dagangnya yang mencari kabar mengenai nabi yang baru muncul. Sesampainya di Mekah, orang-orang di pasar memang sedang membicarakan Muhammad bin Abdullah yang menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul. Sejak itulah hidayah Islam mengetuk hati Thalhah dan ia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat serta langsung memeluk Islam. Thalhah mendampingi dakwah Nabi Muhammad SAW sejak Islam masih terpuruk. Ia berkali-kali disiksa, bahkan sampai nyaris meninggal. Kesetiaan Thalhah mendampingi Rasulullah ini dibuktikan dalam perang Uhud, ketika barisan kaum muslimin terpecah belah. Orang-orang yang berada di samping Rasulullah SAW hanya 11 orang Ansor dan Thalhah bin Ubaidillah dari kaum Muhajirin. Untuk menyelamatkan diri, mereka berusaha mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atas bukit. Sayangnya, di tengah perjalanan ke bukit itu, mereka dihadang oleh rombongan prajurit musuh. Lalu, Rasulullah SAW berujar, "Siapa yang berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku di surga." "Aku, wahai Rasulullah," kata Thalhah bin Ubaidillah. "Tidak, jangan engkau. Kau harus berada di tempatmu," jawab Rasulullah. "Aku saja, wahai Rasulullah," kata seorang prajurit Ansor. "Ya, majulah," kata Rasulullah. Lalu prajurit Ansor itu melangkah maju melawan prajurit musuh. Beberapa waktu kemudian ia pun meninggal, mati syahid. Nabi Muhammad SAW kemudian meminta lagi para sahabat untuk melawan orang kafir.
Tolha selalu menjadi sosok pertama yang mengajukan diri. Namun Rasulullah SAW terus menahan Tolha sampai 11 orang Ansor itu gugur menemui kesyahidan. Ketika tinggal Tolha bin Ubaidillah sendirian bersama Rasulullah, barulah beliau SAW berkata, "Sekarang giliran engkau, wahai Tolha." Tolha bin Ubaidillah pun maju dan menyerang pasukan musuh sendirian untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Ia mengusir orang-orang kafir yang hendak mendekati Nabi Muhammad SAW. Lalu Tolha berusaha menaikkan Rasulullah sendirian ke atas bukit. Selama penyerangan itu, tubuh Tolha luka berkali-kali. Namun ia berhasil membunuh banyak prajurit musuh dan menyelamatkan Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menemukan Rasulullah SAW, beliau berkata, "Tinggalkan aku, bantulah Tolha, kawan sekalian," seru Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dan Abu Ubaidah kemudian menemukan Tolha terkapar tak sadarkan diri. Ia dalam keadaan pingsan, seluruh tubuhnya penuh luka dan darah segar. Jika tak diperhatikan seksama, tubuhnya yang roboh di tanah dianggapnya sudah mati karena saking banyaknya tusukan pedang dan luka-luka yang menyambar badannya. Ketika diobati, terdapat sekitar 79 luka bekas tebasan pedang, tusukan tombak, dan tusukan panah memenuhi tubuhnya. Pergelangan tangannya putus sebelah dan ia harus dibebat agar ia tak kehabisan darah. Karena kesetiaan dan perjuangannya itulah, Rasulullah SAW berkata, "Siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihatlah Tolha," sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah buku mengatakan, ciri-ciri fisik Tolha bin Ubaidillah adalah rambutnya ikal dan lebat, ia berkulit sawo matang, dan berhidung ramping. Tinggi badannya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Tubuhnya kuat dan kokoh, serta wajahnya bersih dan tampan. Kayak Rizky nggak ya? Di antara para sahabat, ia adalah sosok yang kaya raya dan dermawan. Salah satu julukannya adalah Tolha al-Khair, Tolha yang berbudi baik, Tolha al-Faid, Tolha yang murah hati, dan Tolha al-Jud, yang artinya Tolha yang dermawan. Ia menyedekahkan banyak dari hartanya untuk kepentingan Islam dan fakir miskin. Namun, hartanya terus berkembang dan perdagangannya terus menguntungkan. Setelah Rasulullah SAW meninggal, Tolha terus hidup sampai di masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi perselisihan antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang Jamal, Tolha berada di kubu Aisyah dan tidak sependapat dengan Ali bin Abi Thalib. Di perang Jamal itulah Tolha terkena panah beracun yang merenggut nyawanya di usia 60 tahun. Inilah akhir dari seorang syahid, Tolha bin Ubaidillah yang sudah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Tolha berada di surga, sabda Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Tirmizi dalam hadis lain. Nabi Muhammad berujar, Tolha sudah ditemukan mati syahidnya. Hadis riwayat Al-Hakim. Terima kasih teman-teman sudah ngabuburit bareng Rizky ya, beserta kisah yang baru saja Rizky hadirkan sembari menunggu beduk tiba. Oke, kita ketemu lagi di konten berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.